Halo, perkenalkan nama saya Vina Purnamasari dengan NIM 22777000094. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai produk jurnalistik dalam media cetak, elektronik, dan cyber, dan juga karakteristik media elektronik, cetak, dan juga cyber. Yang pertama, produk jurnalistik yang pertama yaitu ada berita. Berita pada media cetak menyajikan berita atau informasi dalam bentuk teks atau tulisan dan gambar atau foto di media cetak. Penulisan berita dalam jurnalisme cetak menggunakan gaya bahasa jurnalistik yang ketat karena keterbatasan kolom atau halaman. Jurnalistik media cetak lebih kredibel dibandingkan dengan jurnalistik penyiaran, yaitu radio atau televisi, dan juga jurnalistik online. Hal itu dikarenakan jurnalistik cetak harus melalui proses yang lebih panjang sebelum sebuah berita itu disebarkan kepada khalayak publik. Nah, berita dalam media cetak ini ditandai dengan penggunaan piramida terbalik. Piramida terbalik itu mengutamakan fakta penting di bagian awal tulisan dan menjadi ciri khas dari berita jurnalistik cetak. Media cetak tersendiri itu terdiri dari koran, tabloid, dan majalah. Kemudian berita pada media elektronik. Yang pertama ada berita pada media elektronik radio. Dalam elektronik radio, dalam penyajian beritanya, penulisan naskah berita, jurnalis radio menggunakan bahasa dan kata-kata yang biasa diucapkan sehari-hari yang dipadukan dengan bahasa jurnalistik. Lalu, dalam media elektronik TV, jurnalistik televisi juga menggunakan bahasa tutur dalam penulisan naskah beritanya. Namun, karena televisi menggunakan media dengar dan pandang, menyajikan suara dan gambar, bahasa televisi dirancang secara teknik untuk memadukan antara gambar, kata-kata, suara sekaligus pada saat bersamaan. Kemudian, berita pada media online. Dalam menulis berita, wartawan media online menggunakan bahasa tulisan sebagaimana di media cetak. Namun, wartawan media online harus pula memperhatikan karakteristik khas dari si media online seperti adanya link dan juga menyajikan berita dalam bentuk yang lebih beragam. Contohnya yaitu teks, gambar, audio, video, dan juga grafis. Kemudian ada produk jurnalistik non-berita. Bentuk-bentuk produk non-berita yaitu ada tajuk rencana, karikatur, pojok, artikel, kolom, surat membaca. Nah, yang dimaksud dari non-berita ini pada media cetak, media elektronik, dan media cyber adalah berita fakta yang disampaikan setelah diolah-olah akal oleh si penulis sendiri. Jadi yang dimuat dalam produk non-berita itu sebenarnya merupakan opini dari si penulis atas fakta yang terjadi. Dalam penyajiannya hampir sama seperti produk berita. Kemudian yang ketiga ada produk foto jurnalistik. Foto jurnalistik ini merupakan sebuah bentuk dari jurnalisme yang menggunakan gambar-gambar dalam rangka mengabarkan sebuah berita. Jadi foto jurnalistik sekarang ini hanya merujuk pada gambar-gambar diam. Meskipun dalam beberapa kasus, istilah tersebut juga merujuk pada video yang digunakan dalam jurnalisme penyiaran. Foto jurnalistik ini dibuat oleh wartawan foto atau fotografer. Foto jurnalistik itu biasanya dibuat untuk melengkapi tulisan berita atau dalam penyajian foto jurnalistik, media cetak elektronik dan media cyber adalah untuk mendukung atau memperkuat dari isi berita yang termuat dalam media tersebut. Contoh foto jurnalistik itu ada foto tempat, foto berita umum, foto future, foto isai, foto sosok, foto human interest, dan potret. Kemudian kita masuk ke dalam materi perbedaan karakteristik antara media cetak, media elektronik, dan media cyber. Yang pertama ada perbedaan karakteristik dari media cetak. Media cetak tersendiri itu karakteristik yang pertama kapasitas terbatas hanya untuk menampung berita-berita yang sesuai dengan jumlah halaman yang tersedia. Jadi tidak bisa semuanya ditampung tapi hanya terbatas dengan jumlah halaman yang ada. Kemudian yang kedua, hanya bisa melakukan editing sebelum berita atau media tersebut itu disebarkan kepada khalayak. Hal ini
diperuntukkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang fatal. Kemudian jadwal terbit dari media cetak ini terjadwal. Seperti koran itu biasanya terbit setiap paginya. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir dari media cetak itu menjangkau masyarakat yang luas. Masyarakat yang luas di sini yaitu masyarakat yang di pelosok itu belum ada internet. Karena dalam media cetak ini itu tidak memerlukan internet untuk akses beritanya. Kemudian karakteristik yang kedua, karakteristik pada media elektronik. Yang pertama, karakteristiknya yaitu memiliki kapasitas yang luas, namun tidak seluas dari media online. Kemudian yang kedua, editing itu bisa dilakukan sebelum atau setelah berita ditayangkan. Jadi apabila dilakukan setelah penayangannya, itu dijelaskan adanya error pada pengeditan. Kemudian yang ketiga, jadwal penayangannya itu sudah diatur jadwalnya. Tidak harus setiap hari, namun sudah diatur. Kemudian yang karakteristik selanjutnya itu menjangkau masyarakat luas. Sama seperti media cetak, namun masyarakat luas di sini tentunya masyarakat yang sudah memiliki akses listrik. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu berisi info yang lebih aktual dan faktual. Yang keempat, adanya visualisasi dan narasi yang disampaikan sehingga berita lebih menarik untuk disimak. Kemudian karakteristik pada media cyber. Media online dalam konteks komunikasi massa itu juga disebut sebagai media cyber. Karakteristik dari media online ini yang menjadi kelebihan dibanding dengan media-media lain seperti media cetak dan elektronik itu antara lain kapasitas yang sangat luas karena halaman web itu bisa menampung semua naskah yang sangat panjang tanpa adanya batasan. Kemudian pemuatan dan editing naskah itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak harus terpaku pada jadwal, namun jadwal terbit pada media cyber itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang karakteristik selanjutnya cepat. Begitu beritanya sudah di-upload, itu sudah langsung bisa diakses semua orang tanpa menunggu waktu yang lama. Kemudian menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Karakteristik selanjutnya yaitu aktual, karena berisi info aktual yang karena kemudahan dan kecepatan dalam penyajiannya. Kemudian update di sini tuh pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja. Kemudian interaktif, dua arah, dan dengan adanya fasilitas kolom komentar, chat room, polling, dan sebagainya. Karakteristik yang selanjutnya yaitu terdokumentasi. Informasi dalam media cyber itu lebih terdokumentasi karena kita memiliki arsip seperti melalui link dan sebagainya. Karakteristik selanjutnya yaitu terhubung dengan sumber lain. Sumber lain di sini itu yang berkaitan dengan informasi yang tersaji. Hyperlink atau pranala atau link itu adalah ciri khas yang sekaligus kekuatan dari media cyber yang tidak dimiliki oleh media jenis lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.